Agatha. Hadir, Bu. Ahmad Fatih Azami. Hadir. Aidil. Hadir, Bu. Amanda Syakir. Hadir, Bu. Angga Saputra. Hadir, Bu. Ardi Saputra. Hadir, Bu. Alfa. Hadir, Bu. Aurora. Hadir, Bu. Bening. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Deo Catur. Hadir, Bu. Devi Ananta. Diandra. Hadir, Bu. Nur Asifa. Hadir, Bu. Razin. Hadir, Bu. Syafiq. Hadir, Bu. Jumarni. Hadir, Bu. Aira. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, hadir, Bu. Nah, untuk menambah semangat kita untuk belajar hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Kalijaga. Masih ingat Sunan Kalijaga? Masih ingat. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, untuk menambah semangat nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, lagu tadi untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita masuk ke materi kita, Sunan Kalijaga. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, siswa memahami biografi Sunan Kalijaga. Yang kedua, siswa mengetahui peran Sunan Kalijaga. Dan yang ketiga, siswa mengetahui dan memahami nilai positif dari Sunan Kalijaga. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kita akan belajar hari ini dengan model pembelajaran TGT. Ada yang tahu TGT? Ya, silakan. Tim game turnamen. Ya, benar. Tim game turnamen itu adalah game di mana nanti kita akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, tolong dipersiapkan medianya yang telah kita buat. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 ditempel di depan atau di papan tulis. Perwakilannya saja ya. Silakan anak-anak ditempel terlebih dahulu
media pembelajaran kita dari kelompok 1, 2, 3, 4. Perwakilannya ya satu-satu yang maju ke depan untuk menempel. Silakan. Ditempel di papan tulis. Kelompok 4. Yang sudah selesai, silahkan duduk di tempatnya. Untuk model pembelajaran kita hari ini, kita pakai sistem TGT ya. Di sini sudah kita sediakan media pembelajaran. Di antaranya ada kelompok 1, 2, dan 3, 4. Yang pertama, lembar ini ada soal. Nanti kalian maju ke depan secara bergantian. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, bisa ditukar dengan temannya. Mengerti? Sebelum kita melanjutkan games kita, mari kita saksikan dulu video pembelajaran kita tentang Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Kalijaga. Mari kita simak materi berikut. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta. Kakeknya seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai biografi Sunan Kalijaga, berikut asal-usul dan peninggalan sejarah Sunan Kalijaga. Asal-usul Sunan Kalijaga. Raden Said merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putra seorang bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, yang memiliki istri bernama Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Selain nama Raden Said, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama Sunan Kalijaga berasal dari gelar Sunan yang berasal dari kata susuhunan, yang memiliki arti orang yang terhormat. Sementara kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, yaitu Desa Kalijaga. Pada masa remajanya, Raden Said adalah seorang maling kluring, yaitu seorang perampok dan pencuri yang hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, namun untuk rakyat kecil. Raden Said telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil. Akan tetapi, saat melihat kondisi masyarakat Tuban yang mengalami kemiskinan dan kesengsaraan, jiwanya berontak. Sebab kesengsaraan rakyat tersebut masih harus ditambah dengan beratnya beban upeti. Sementara pejabat yang berkuasa berfoya-foya. Hingga pada akhirnya Raden Said melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang Kadipaten. Raden Said membagikan makanan dari dalam gudang secara diam-diam dan membagikannya kepada rakyat miskin secara diam-diam juga. Nah, pada suatu hari di hutan Jatiwangi, Raden Said bertemu kakek tua yang bertongkat, yang ternyata kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu terlihat seperti tongkat emas, Raden Said kemudian merampas tongkat itu. Raden Said bermaksud akan bagi hasil rampokan itu kepada rakyat miskin. Akan tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara tersebut. Beliau menasihati Raden Said bahwa perbuatan buruk tidak boleh dilakukan meski niatnya baik. Raden Said atau Sunan Kalijaga kemudian sadar dan menjadi murid Sunan Bonang. Untuk menjadi muridnya, Sunan Bonang memberikan syarat, yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga diminta untuk menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya selama 3 tahun lamanya. Pada akhirnya, Raden Said atau Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Materi selanjutnya, peninggalan bersejarah Sunan Kalijaga, wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijaga memiliki jasa dalam perkenalkan media dakwah melalui wayang dan gamelan. Beliau menggabungkan cerita wayang yang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika atau akhlak yang terpuji, seni suara suluk,
Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang suluk, lir-ilir, dan kudel-kudel pacul. Tembang lir-ilir yang diciptakan Sunan Kalijaga mempunyai makna yang dalam. Tembang Jawa ini mengandung unsur-unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, menawan hawa nafsu agar manusia tidak terjerumus pada jalan yang tidak diridai oleh Allah. Tembang kudel-kudel pacul artinya pemimpin yang keempat indranya, mata, hidung, telinga, dan mulut tidak digunakan dengan baik, akan mengakibatkan gembelengan atau sombong. Selanjutnya, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat di tempat beliau melaksanakan dakwah. Sunan Kalijaga memakai pakaian sebagaimana pakaian dikenakan oleh masyarakat umum, bukan surban sebagaimana yang biasa dipakai para pendakwah pada masa itu. Beliau berbicara dengan bahasa yang biasa digunakan dalam pergaulan masyarakat, lugas dan mudah dipahami, serta memanfaatkan tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan dakwahnya. Nah anak-anak, itu tadi kisah Sunan Kalijaga. Semoga anak-anak bisa meneladani kisahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu sebelum kita lanjutkan games atau pembelajaran kita. Aidil? Yang tadi yang pas yang makan tidak paham menggunakan Islam kurang paham. Maksudnya diperjelas pertanyaannya Aidil? Bu, dia kan ada Islam di Indonesia. Dia pasti sih kurang tahu gimana. Ayo, diperjelas pertanyaannya. Apakah Aidil mau mempertanyakan bagaimana peran Sunan Kalijaga? Oke, ya. Nanti kita jawab ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Aidil? Bagaimana peran Sunan Kalijaga? Ayo. Silakan anak-anak dibantu. Jubarni. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin luas, yaitu satu, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni dakwah, dua, merubah tradisi beragam. Iya, benar jawabannya. Yang pertama, peran Sunan Kalijaga itu adalah menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Yang kedua, ayo. Iya, benar jawabannya. Sudah paham, Aidil? Masih ada anak-anak yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan game kita. Silahkan dipersiapkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa dulu yang mau maju ke depan, kemudian ganti dengan temannya. Kemudian ganti lagi dengan temannya kalau tidak bisa menjawab. Ya, silahkan dimulai. Kelompok 1, 2, dan 3 silahkan maju ke depan. Satu persatu. Kelompok 4 silahkan maju. Tolong kerjasama dengan timnya atau kelompoknya ya, supaya bisa menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan.
Semangat anak-anak. Kalau sudah menjawab pertanyaan nomor 2, dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3 ya. Ayo ganti. Kerjasama yang kompak, biar jawabannya benar semua. Sudah siap jawaban yang kalian jawab dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas dulu dari kelompok 1. Silsilah Sunan Kalijaga. Jawabannya dari kelompok 1, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Benar? Benar. Nilainya 100. Udah ya? Kita lanjutkan nomor 2 dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Lokajaya? Jawaban dari kelompok 1, karena ia salah satu seorang yang memainkan wayang kulit. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah jawabannya. Nomor 3. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan kisah keislaman dalam wayang kulit. Ya, benar. 100 nilainya. Ayo tepuk tangan. Kita lanjutkan nomor 4, sikap positif dan pribadi Sunan Kalijaga. Toleran, dermawan, baik, dan tekun. Benar? Benar, nilainya 100. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silsilah Sunan Kalijaga. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Benar? Benar, 100. Kita lanjutkan nomor 2. Mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Lokajaya? Karena Sunan Kalijaga adalah pemimpin. Sunan Kalijaga dapat dari desa Kalijaga. Salah. Kita lanjutkan nomor 3. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Yang kedua, merubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Benar. 100. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ke nomor 4. Sikap positif dan pribadi Sunan Kalijaga. Dermawan, baik, sopan santun, bijaksana, seniman yang kepribadiannya banyak ide dan gagasan. Benar. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silsilah Sunan Kalijaga dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Benar? Kita lanjutkan kelompok 4. Soal yang pertama, silsilah Sunan Kalijaga bersambung dengan Sayyidina bin
Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Benar. 100 tepuk tangan anak. Kita lanjutkan. Nomor 2, mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Lokajaya? Jawaban dari kelompok 4, karena dia diusir oleh ayahnya dan tinggal di hutan jati. Lalu masyarakat mengenalnya dengan sebutan Lokajaya. Kurang tepat, ibu beri nilai 10. Ayo tepuk tangan semua. Kita lanjutkan ke nomor 3, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jawabannya, menanamkan nilai-nilai Islam melalui wayang. Yang kedua, merubah tradisi budaya dan kearifan lokal. 100. Tepuk tangan anak-anak. Kita lanjutkan ke nomor 4, sikap positif dan pribadi Sunan Kalijaga. Jawaban dari kelompok 4, tekun, istiqomah, toleran. Jawabannya benar. Kita jumlahkan nilainya. Kelompok 1 berapa? 150. Jadi berapa? 250. Yuk tepuk tangan anak-anak. Kelompok 2 berapa anak-anak? 300. Ayo tepuk tangan. Kelompok 3 berapa? 250. Ayo bersemangat lagi. Kelompok 4 berapa? Dijumlahkan? 270. Jadi pemenangnya adalah kelompok berapa? Dengan nilai 300. Ya, tepuk tangan yang meriah. 300 semangat. Bagaimana anak-anak? Senang? Semangat? Semangat. Nah, untuk dari nomor 2 tadi ya, ada yang banyak salah pertanyaannya. Mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Lokajaya? Tidak ada yang benar jawabannya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 yang hampir. Jawabannya adalah mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Lokajaya? Karena dia melakukan perampokan di mana? Di hutan Jati. Itu adalah jawabannya. Tidak ada yang benar kecuali kelompok 4 tadi. Nah, kalau tidak paham, dipertanyakan lagi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk menambah semangat, ayo kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, Sunan Kalijaga adalah anak dari siapa? Ayahnya bernama? Ayahnya bernama? Bagaimana sikap dari Sunan Kalijaga? Sikap positif, toleran, terus istiqomah, seniman ya, kreatif. Masih ada pertanyaan anak-anak sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah jelas semuanya?